Salam bagi kita semua. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kita masih bisa ibadah, walaupun kita masih di rumah kita masing-masing. Kita percaya pada minggu-minggu yang akan datang, kita bisa beribadah di rumah Tuhan, di gereja kita masing-masing. Sebelum kami menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, lebih dahulu kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkat kasih dan karunia-Mu, kami bisa kembali mendengarkan firman-Mu, kami bisa kembali memuji-muji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan khotbah. Kiranya kasih setia-Mu Tuhan senantiasa membimbing kami, sehingga firman yang kami dengarkan, kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, ampunilah kami akan segala dosa pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini dari kitab Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan 38, demikian firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di Maranatha, yang ada di Johor Indah, yang ada di Tanjung Anom, yang ada di desa Ujung Labuhan. 1 minggu kita tidak berjumpa, tetapi kami percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa menyertai kita di tempat kita masing-masing. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, misi Allah bertemu langsung dengan manusia melalui pribadi Yesus Kristus. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 itu adalah tindakan yang terakhir yang mau Allah buat, yang mau Allah lakukan menyelamatkan manusia ciptaannya itu. Kita sudah tahu semua, Allah coba menyelamatkan manusia itu dengan mengutus para nabi. Tetapi sebagaimana disampaikan dalam perjanjian lama,
Nabi itu dibunuh. Belum lagi nabi itu tidak setia. Gagallah penyelamatan manusia. Yang kedua juga Allah juga mencoba memberikan yang terbaik kepada manusia itu. Allah memberi pertolongan di saat manusia itu susah. Allah menyelamatkan manusia ciptanya itu dikala ada serangan. Tetapi manusia itu juga tidak mau kembali ke jalan Tuhan. Yang ketiga, Allah juga mencoba menyelamatkan dunia ini dengan menghukum manusia itu. Kita masih ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kisah Nuh, tidak ada lagi yang percaya, tidak ada lagi yang yakin kepada Tuhan. Sehingga Allah melenyapkan manusia itu. Tinggal keluarga Nuh aja yang selamat. Dengan harapan supaya manusia itu kembali kepada jalan Tuhan. Tetapi begitulah Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika manusia ciptaan yang pertama itu telah jatuh ke dalam dosa. Darah dosa itu masih melekat di hati manusia. Sehingga tindakan yang terakhir Allah berikan, Allah selamatkan manusia itu ialah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nats kita pada pagi hari ini ada 3 hal yang mau disampaikan. Yang pertama adalah pengorbanan Tuhan Yesus adalah bukti besarnya kasih Allah akan dunia ini. Ketika Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara melayani dari satu tempat ke tempat lain. Ada yang lapar, dikasih makan. Ada yang haus, dikasih minum. Ada kepanasan, dikasih berteduh. Oleh karena itu manusia merasa nyaman dengan pelayanan Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada pihak-pihak yang tidak berkenan. Kita lihat juga sebelum kita sampai ke sana. Petrus yang konon adalah salah seorang murid Yesus. Ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia itu akan menderita, dia menarik Yesus. Karena apa? Karena Petrus merasa bahwa Yesus itu adalah yang diurapi. Tentu yang diurapi adalah Raja yang Maha Besar. Tidak mungkin menderita. Tidak mungkin dicaci maki. Bahkan tidak mungkin dibunuh. Makanya Yesus menarik Petrus dan katakan, "Enyahlah kau iblis, karena kamu tidak mengetahui pikiran Allah. Yang ada di pikiranmu adalah pikiran manusia." Yesus mau menyampaikan kepada murid-muridnya. Yesus juga mau menyampaikan kepada orang-orang yang sudah percaya bahwa Yesus ini yang menyampaikan, yang diutus oleh Allah itu akan banyak menderita, akan dicaci, akan dimaki, bahkan akan dibunuh. Tetapi sebenarnya Yesus sudah memberikan harapan kepada murid-muridnya. Yesus sudah memberikan harapan kepada yang datang untuk mendengarkan dia, bahwa dia pada hari yang ketiga akan bangkit. Tetapi Petrus tidak percaya. Dia tidak mau Yesus itu akan menderita, bahkan Yesus itu akan dibunuh. Dia tidak mau. Makanya Yesus marah kepada mereka. Ini disampaikan karena dengan khotbah-khotbah Yesus, karena dengan mujizat-mujizat Yesus, karena pelayanan Yesus, ada pihak-pihak yang terganggu. Siapa pihak-pihak yang terganggu?
Saudara, tentu pada saat itu yang terganggu adalah orang-orang Farisi. Yang terganggu adalah tua-tua Yahudi. Dan yang banyak itu yang selama ini merasa nyaman dalam pelayanannya. Mereka bersepakat bagaimana supaya Yesus itu mati. Dan itulah yang mau disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa saya akan ditolak, saya akan dibunuh, tetapi diingatkan akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu yang mau disampaikan dari yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari ayat 34 sampai dengan ayat 37 dikatakan, syarat menjadi pengikut Yesus menuju keselamatan abadi. Pertanyaannya ini, Bapak Ibu Saudara, apakah memang harus punya syarat untuk mengikut Yesus? Syarat yang dimaksudkan Danas ini, karena dalam mengikut Yesus itu akan banyak tantangan, akan banyak cobaan-cobaan, akan banyak penderitaan-penderitaan. Dari siapa? Dari orang-orang yang tidak senang dengan kehadiran Yesus, dari pihak-pihak yang tidak senang dengan kehadiran Yesus. Makanya Yesus ingatkan kepada mereka, siapa yang mau mengikut aku, dikatakan yang pertama, pikullah salibku. Pikullah salibmu. Bapak Ibu Saudara, salib dalam pengertian Alkitabiah bukan sekedar kayu yang dipikul Yesus dalam menapaki jalan sengsara. Tetapi salib juga merupakan perlambang kehidupan yang berat, yang penuh dengan penderitaan, yang harus dipikul oleh mereka yang menyebut dirinya pengikut Yesus. Jadi akan banyak penderitaan yang dipikul oleh pengikut Yesus. Karena apa? Karena yang berlawanan dengan kemauan mereka, itulah yang diajarkan Yesus. Ajaran-ajaran dari surga, itulah yang disampaikan Yesus. Dan hal ini sangat bertentangan kepada mereka. Oleh karena itu, siapa yang mau menjadi pengikut Yesus, pikullah salibnya. Yang kedua yang menjadi syarat dalam mengikut Yesus adalah ikutlah Yesus dengan setulus hatimu. Bukan karena dipengaruhi oleh orang lain, bukan karena dipengaruhi oleh kelompok lain, tetapi mengikut Yesus adalah mati bersama Yesus, hidup bersama Yesus. Yang ketiga mau disampaikan oleh firman ini kepada kita ialah dari ayat yang terakhir, menolak Tuhan Yesus berarti tidak melihat Allah di surga. Dalam ayat 38 ini dikatakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau kita malu berjalan beriringan dengan Yesus, malu menyampaikan yang dikatakan oleh Yesus, malu mengikuti apa yang sudah diteladankan oleh Yesus kepada kita, dikatakan demikian juga anak manusia ketika suatu saat datang untuk penghakiman terakhir, Yesus akan malu untuk menyelamatkan dia. Dalam arti Bapak Ibu Saudara-saudara, dia tidak akan mau membawa manusia itu ke dalam kehidupan yang kekal. Sehingga dikatakan menolak Tuhan Yesus berarti tidak melihat Allah di surga. Karena apa saudara? Karena kita yang tidak setia kepada Yesus, kita yang tidak mau mengikuti teladan Yesus, kita akan tidak sampai ke dalam surga. Kita tidak sampai kepada kehidupan yang kekal. Kemanalah kita? Kita akan masuk ke neraka, api yang sudah menyala-nyala menunggu kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, renungan yang bisa kita bawa nanti ke dalam rumah kita, ke dalam kehidupan kita, kepada anak-anak kita
ada 4 yang mau disampaikan firman Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, menjadi pengikut Yesus harus rela menderita, harus rela dicemooh, harus rela ditolak. Ganjaran bagi mereka yang menyebut pengikut Kristus adalah hidup bahagia bersama Bapa di surga. Karena apa? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya, sebagaimana tertulis dalam Matius 16 ayat 27. Itu yang pertama. Yang kedua yang mau disampaikan untuk kita renungkan dalam kehidupan kita ini, sebagai pengikut Kristus, hendaklah kita berpikir dan bertindak sebagaimana Tuhan inginkan dari kita, bukan malah mengarahkan Tuhan melakukan sesuatu yang kita pikirkan sebagaimana yang dilakukan Petrus. Petrus tadi tidak menginginkan Yesus itu menderita. Tetapi Petrus mau bahwa Yesus itu adalah yang diurapi, tidak boleh menderita, tidak boleh dicaci maki, bahkan tidak boleh dibunuh. Kita diminta supaya jangan seperti dia. Teladan yang Yesus berikan kepada kita adalah mengikutinya dengan hati yang tulus. Yang ketiga yang mau disampaikan khotbah ini kepada kita, Bapak Ibu Saudara, syarat mutlak yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus adalah kesiapan kita untuk menyangkal diri kita, siap memikul salib dan mengikuti Dia. Tidak mudah memang Bapak Ibu, tetapi bukan berarti tidak bisa. Jika Allah di pihak kita, maka Dialah yang akan memampukan kita untuk mengikutinya. Janjinya jelas dalam Keluaran 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Yang terakhir yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan ini adalah ciri khas orang percaya adalah hidup di dalam iman kepercayaan dan berjalan di jalan Tuhan yang ia percayai. Berarti orang percaya tidak akan menggadaikan imannya demi kepentingannya sendiri, akan tetapi ia akan memperjuangkan iman kepercayaannya dan siap berkorban demi Kristus yang diimaninya sebagai juru selamat. Bapak Ibu Saudara, maka komitmen kita adalah saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sebagaimana nyanyian Kidung Jemaat kita nomor 375. Amin. Kembali kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu pada minggu hari ini. Tuhan, biarlah firman yang kami dengarkan itu kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada kesempatan ini kami bawa Bapak Pendeta Resort kami Tuhan yang masih dalam pemulihan. Kami percaya seturut dengan kehendak-Mu pada minggu-minggu yang akan datang sudah dapat melayani kami. Dan jika Tuhan berkenan, gereja kami telah bisa dibuka dan kami bisa beribadah di gereja-Mu bersuka cita bersama-sama warga jemaat yang lainnya. Kami juga bawa kehadirat-Mu pada saat ini Tuhan, di antara 4 jemaat Tuhan, jikalau ada di antara anggota jemaat kami yang masih isolasi mandiri, Tuhan jamahlah mereka pribadi lepas pribadi, sehingga di hari-hari yang akan datang mereka bisa pulih sebagaimana biasa dan bisa beraktivitas dan dapat memuji dan muliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bawa juga semua warga gereja GKPI Seresot Maranatha Simalingkar. Firman Tuhan yang sudah mereka dengar dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka pribadi-pribadi. Dan kami mohon Tuhan, tambahkan berkat-berkat-Mu kepada kami masing-masing dimanapun kami berada. Bapa yang baik,
Kami mohon ampun akan segala dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.